Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostani Nurul Fitri dari kelas 2 Evenjas, MPM 1921912224. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang konsep perkembangan kurikulum. Nah, di sini terdapat prinsip pengembangan kurikulum. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang keempat, artikulasi dan hambatan kurikulum. Dan yang kelima, ada model-model pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama di sini ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif. Di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Nah, perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Nah, dalam usaha mengembangkan kurikulum dan pembelajaran terdapat sejumlah prinsip yang dipakai sebagai landasannya agar kurikulum yang dihasilkan memenuhi keinginan yang diharapkan. Nah, yang pertama ada prinsip relevansi. Secara internal, bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum atau tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Nah, yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum, mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat yang luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Nah, yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungannya, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Yang selanjutnya, prinsip efisiensi, yaitu mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum tersebut dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Selanjutnya, prinsip efektivitas, yaitu mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir baik secara kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya ada pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Nah, mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Nah, penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Yang ketiga, yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kurikulum. Yang pertama, perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi setidaknya memberikan dua pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Yang pertama, dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Yang kedua, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan, tenaga kependidikan atau LPTK seperti IKIP, FKIP, dan STKIP. Yang kedua ada masyarakat. Nah, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya berfungsi mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Nah, sebagai bagian dan agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Nah, masyarakat yang ada di sekitar sekolah mungkin
merupakan masyarakat yang seperti homogen atau heterogen seperti itu. Nah, sekolah berkewajiban menyerap dan melayani aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Nah, salah satu kekuatan yang ada dalam masyarakat adalah dunia usaha. Perkembangan dunia usaha yang ada di masyarakat akan sangat mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang ketiga, sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat nilai, baik nilai normal, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politis. Nah, sistem nilai yang dipelihara dan diteruskan tersebut harus diintegrasikan dalam kurikulum itu sendiri. Nah, persoalannya bagi pengembangan kurikulum ialah nilai yang ada di masyarakat itu tidak hanya satu. Nah, masyarakat umumnya heterogen, terdiri dari berbagai kelompok etnis, kelompok vokasional, kelompok intelek, sosial, dan kelompok spiritual keagamaan. Nah, selanjutnya terdapat artikulasi dan hambatan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan berarti kesatupaduan dan koordinasi segala pengalaman dalam hal belajar. Nah, untuk menyusun artikulasi kurikulum diperlukan kerjasama dari berbagai pihak seperti para administrator, kepala sekolah, TK, sampai rektor universitas, guru-guru dari setiap jenjang pendidikan, orang tua, murid, dan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, hambatan-hambatan pengembangan kurikulum diantaranya yang pertama terdapat pada guru. Nah, karena kurangnya partisipasi dari guru yang disebabkan oleh kurangnya waktu, kurangnya kesesuaian, dan karena kemampuan dan pengetahuan guru itu sendiri. Selanjutnya ada model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model JAIS. Mengemukakan 4 macam model pengembangan kurikulum, yaitu ada model administratif. Model ini merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama dan paling banyak dikenal. Nah, model pengembangan ini bersifat sentralisasi. Cara kerjanya itu atasan dan bawahan atau kepala pengusaha dan karyawan. Nah, selanjutnya ada model grassroots. Pengembangan kurikulum model ini kebalikan dari model administratif yang tadi. Nah, model grassroots merupakan model pengembangan kurikulum yang dimulai dari arus bawah. Dalam prosesnya pengembangan ini diawali atau dimulai dari gagasan guru-guru sebagai pelaksana pendidik di sekolah. Nah, lebih demokrasi karena pengembangan dilakukan oleh para pelaksana di lapangan, sehingga perbaikan dan peningkatan unit-unit terkecil dapat dimulai dan spesifik menuju bagian-bagian yang lebih besar lagi. Selanjutnya model terbalik Hilda Taba yang dikemukakan Hilda ini berbeda dengan cara yang lazim, mungkin yang bersifat deduktif karena caranya yang bersifat induktif. Selanjutnya ada model pemecahan masalah, dikenal dengan nama Action Research Model. Kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah tersebut. Kesimpulannya,
Pengembangan kurikulum adalah kegiatan penghasilan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan atau proses yang mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum. Pengembangan suatu kurikulum perlu dilakukan karena sesuai dengan beberapa peran yang diembannya, peran konservatif, peran kritis dan evaluatif, dan peran kreatif. Jika masyarakat berubah, kurikulumnya juga harus disesuaikan. Jika tidak, maka sistem pendidikan formal yang ada akan ditinggalkan oleh masyarakat penggunanya. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.